Ini. Welcome back to Aspros Auto. Nah, kami akan membahas yang namanya dua pickup yang berbeda negara, berbeda juga mereknya. Kebetulan kalau saya dapatnya ya Tata Super Ace HT tipe mesin diesel 1400 cc turbo. Ya, ini NA sih, tapi kan 1500 cc bensin. Bensin ya? Betul. Bensin ya? Tapi sebetulnya ada sih yang versi dieselnya, cuma kita lagi bawanya versinya bensin. Jadi untuk DFSK sendiri dia ada bermesin yang diesel juga ya? Betul. Kebetulan yang kita bawa ya mesinnya yang bensin. Mau bensin mau diesel itu ya kita bandingkan saja karena dari fiturnya, dari kenyamanannya, basicnya sama saja. Betul. Gitu kan. Ya udah nggak sabar lagi Kai. Pasti kerenan Tata lah. DFSK. Tata. DFSK. Tata. Sebuah merek Tata yaitu merek yang berasal dari India dan itu masih baru-baru aja masuk ke Indonesia, tapi tidak sebaru dari DFSK, dan dia terkenal oleh mobil-mobil yang super heavy duty gitu ya, seperti Trontonnya juga, truknya juga ada bisnya, dan juga di sini mengeluarkan tipe-tipe yang buat angkutan kargo seperti ini. Dan yang saya bawa ini adalah Tata Super Ace HT, yang artinya kalau Tata itu mesinnya diesel semua, dan kebetulan yang ini adalah tuh jelas ya diesel 1400 cc dan ini pakai turbo. Yes. Tapi saya udah nggak sabar nih, saya pengen lihat dari bagian depannya. Kalau dari secara keseluruhan untuk karakteristik depannya Tata Super Ace ini dia India banget memang, dan juga untuk di bagian bawahnya nih Kai. Nah, ini headlampnya juga dia sudah pakai mika plastik, halogen, dan dia bentuknya mana ya? Gini gitu ya. Gitu ya. Jadi agak sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan juga di sini untuk grillnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 layer, dan di sini ada radiatornya. Di sini juga kalau mau pasang aksesoris gitu ya. Ini dikasih fog lamp yang proyektor gitu, karena ini disediakan lubangnya yang kecil. Nah, untuk sebuah Tata dia memakai reflektif reflektor kayak gini-gini tuh di sini juga. Jadi kalau udah nggak ada lampunya juga masih kelihatan dari jauh. Kalau kena lampu tuh ting, wah Tata gitu. Nah, ke atas Tata, ini namanya Tata, ini lucu banget karena untuk di windshieldnya wipernya tuh kayak Civic FD gitu, kayak bis gitu ya. Dan ini katanya metode wiper seperti ini adalah menghasilkan sapuan yang bagus. Nggak tahu tuh kalau DFSK. Dan di atasnya sudah ada yang namanya antena gitu tuh, antena laser gitu ya, ini gitu ya. Dan sini, ini keren ya, kecerutannya dikasih 2, tapi nggak ada di sini, tapi di bagian wiper. Yeay, what the meaning of kecerutan? Nah, tadi kan kalau Om Ican tuh udah ngejelasin tentang Tata. Nah, yang sekarang yang gue bawa ini adalah DFSK Super Cab 1500 cc dengan kode mesin DK15. Sebetulnya ada sih yang solarnya, cuman yang lagi gue bawa tuh bensinnya. Dilihat dari depannya dulu. Ini dari headlampnya. Headlampnya memang terpisah ya, lebih kekinian gitu kan. Ini jadi cuman ini lampu utama sama lampu jauhnya dia terpisah. Cuman lampu jauhnya gabung sama lampu senja. Terus bedanya di sini kalau misalnya Tata itu 5 layer, dia cuma 2 layer. Dia lebih simple. Jadi DFSK itu baru-baru aja masuk ke Indonesia, jadi kelihatannya kekinian banget lah gitu kan. Dilihat dari desainnya juga oke lah ya. Di dalamnya ada apa aja guys? Apa? Kalau Tata kan nggak ada tuh kap depannya. Nah kalau ini di dalamnya, bentar kita buka dulu. Nih kalau Tata dia flat doang gitu kan. Kalau DFSK dia punya mukanya, punya hidung gitu. Kalau itu pesek banget gitu. Sip. Di dalamnya ada air buat kecerutan. What is the meaning of kecerutan? Nah, terus ini apa sih namanya? Ini ada air coolant-nya. Nah, untuk radiatornya
Sini juga pengisian radiatornya di sini nih. Nih air radiatornya. Praktis ya. Praktis banget di depan. Sama minyak rem. Cuman memang kalau misalnya pengisian air radiator itu lebih praktis di sana. Karena di luar kan nggak usah buka-buka kap lagi. Ngisi rem kayak gini harus ngolong-ngolong dikit lah. Di sini juga ada 2 buah kecerutan di sini. Karena sapuannya seperti ini ya, bukan kayak Civic FD gitu. Ini kan kekinian banget gitu loh. Ya udah, di depan sudah kita lihat ke samping. Nah, ini adalah bagian sampingnya. Nanti mungkin Ika yang akan menjelaskan DFSK, tapi kalau saya sih bagian Tata. Sorry, guys. Nah, kalau Tata itu bagian spionnya. Kalau DFSK itu kan modelnya landscape, kalau ini modelnya portrait, dan ini terlihat lebih besar. Jadi bisa ngelihat sampai ke bagian bawah situ. Terus kemudian juga untuk handle-nya, handle pintunya dia udah model tarik gini. Jadi yang model masih model cepol gitu kalah ya sama ini. Dan ini lihat deh, bahannya itu keras-keras. Jadi ini lebih materialnya lebih baik daripada yang DFSK. Dan juga ada ciri khasnya dari Tata Super Ace ini, yaitu ada lampu sen di bagian bawah sini, guys. Bagian bawah sini. Terus untuk pengisian radiator ada di sebelah sini. Cuman untuk yang terbaru, untuk Tata Super Ace, yaitu dimasukkan di bagian depan atau di bawah lambang gitu ya. Ini yang versi 2014. Terus kemudian sebelah sini, ini adalah aki ya. Ini untuk penyimpanan aki di sebelah sini. Terus juga baknya dia adalah 3-way. Nah, ini terbukanya si baknya. Jadi ini adalah bak 3-way, dan juga untuk ini ya nih, si pintunya sendiri dia lebih dangkal daripada yang DFSK. Terus kemudian untuk cara membukanya, untuk yang 3-way gini, kalau Tata itu harus dibuka dulu pintu belakangnya, yang paling belakang ini, baru bisa dikebawahkan seperti ini. Dan ini menghasilkan flat kan. Dimana-mana kalau mobil sekarang kan ada flat deck, itu paling keren. Ini udah flat. Dilihat dari samping, ini adalah spionnya juga udah berbeda. Dia itu berbentuk portrait, kalau ini berbentuk landscape. Kenapa? Karena dia lebih lebar, Pak. Gitu. Ini kan bodinya dia lebih lebar, makanya kita dibutuhkan yang seperti ini. Nah, ada juga lampu sen sebelah sini. Kalau Tata kan di bawah ya. Kalau ini kan jadi lebih jelas gitu. Kalau orang ngeliat pas mau belok kanan atau kiri, oh di sebelah situ tuh ada mau belok gitu. Nah, udah gitu kita lihat di bagian door handle. Sama, udah kekinian banget, Pak. Kaleng banget gitu suaranya. Memang kalau misalnya bahan lebih solid Tata, tapi tetap kuat juga gitu, meskipun nggak terlalu solid, nggak sesolid Tata. Nah, kalau ini lebarnya, kelebihan di DFSK dia memiliki lebar lebih besar daripada Tata. Tata memiliki lebar 150 dan ini lebih lebar 167 cm. Sama-sama 3-way, cuman Tata dia memiliki lebih panjang kapnya. Kalau ini lebih lebar. Jadi kalau misalnya kalian mau milih nih, sobat mau milih mau yang panjang atau yang lebar, mendingan beli dua-duanya aja. Tapi sama-sama 3-way, bedanya Tata itu harus dibuka dulu belakangnya baru ke samping. Nah, kalau kita ini di DFSK lebih praktis, Pak. Nah, lebih praktis, Pak. Bisa langsung dibuka. Cuman karena dia ground clearance-nya itu tinggi 185 mm, ya makanya kapnya itu lebih tinggi daripada Tata. Dan pintunya juga lebih tinggi ya? Betul, pintunya juga lebih tinggi. Cuma ini memang kelebihannya ground clearance-nya tinggi dan itu kurang. Cuma itu tuh, Pak, ada snorkelnya, Pak, Tata. Wah, enak, keren banget ya. Kayak mobil off-road, Pak. Jadi walaupun dia ground clearance-nya rendah, tapi dia dikasih snorkel gitu. Betul. Terus ada lagi kelebihannya DFSK nih. Dia punya ada standar ini. Oh, udah ada gasnya ya? Ada ini ya. Kalau Tata belum. Belum ada. Nah, jadi takutnya kan kalau misalnya ngerem mendadak, oh barangnya buak gitu ke situ. Ini enggak, ini ada ditahan dulu sama ini. Habis kalau dimodif ini juga. Oh, siap. Tapi kan ini udah dari sana ya, Pak. Lebih hemat. Tetap aja beli dua-duanya. DFSK ini pakai ban peleknya kaleng. Udah jelas lah, masa racing-racing. Karena banyak ngambil beban gitu. Jadi pakai pelek kaleng juga cukup lah, tapi tetap keren. Nah, ini dia pakai ban merek Maximiller Pro. Ukuran 185/100 ring 14. Kalau yang Tata apa tuh? Oh, kalau Tata
Tata ini dia lebih kecil, Pak. Oh, kecil. Iya, dia pakainya MRF. MRF ya? Merek India banget, Pak. Ini merek India banget nih. Sama-sama pakai pelek kaleng. Ring 14 sama. Iya, sama ring 14, tapi dia pakainya 165 per 95. 95 ya? Iya. Lebih tipis ya? Lebih tipis. Kan Bapak suka yang tipis-tipis, aku suka yang tebel-tebel. Di sini juga dia pakai, kalau Tata itu sebelah kiri, ini sebelah kanan isi bensinnya. Gitu. Sebelah samping sudah, kita lihat ke belakang. Nah, untuk mengisi solarnya di sebelah mana? Ada di sebelah kiri mobil ya, di sebelah sini paling belakang, dan ada tulisan diesel tuh. Dan di sini juga dikasih pengaman karet gitu supaya si pintunya nggak ngejeblak kena langsung ke bodinya. Nah, di bagian belakang itu Tata simple banget, dan di sini bahan-bahannya ya untuk di baknya sendiri dia lebih terasa lebih solid gitu. Dan juga di sebelah sini ada lampu yang namanya tail light, itu cuman dua gini ya, merah, kuning, dan untuk lampu atretnya dia terpisah seperti ini. Dan di sini bolong karena apa? Dia untuk menyimpan ban serep di sebelah sini. Jadi gampang banget untuk ngambil ban serepnya. Nah, ini bukanya gimana nih? Oh, gini dulu. Set. Nah, kan. Tapi nggak apa-apa, itu bagus banget ini. Walaupun memang tidak praktis membukanya, tapi ini mementingkan keamanan. Nih, kalau misalkan ini pintunya nggak dikunci, nah ini masih tetap nahan, Kai. Tuh, kalau kelupaan, keren. Sekarang kita di bagian belakang. Belakang, nah ini nih. Bedanya sama Tata, dia lebih kekinian, Pak. Iya dong, lihat nih. Mana ada gitu seekor pick up, dia pakainya timbul dong. Logonya timbul dong. Keren banget ya. Iya, dia juga Pak ada disatuin Pak ininya dari disatuin ya? Betul, tailnya disatuin. Di antara rifting, atret sama lampu mundur disatuin semua. Terus jadi kelihatannya kesannya lebih kekinian banget gitu loh. Zaman now, keren kan? Di bawah. Apa tuh, Pak? Serepnya ya? Iya, ban serepnya nggak kelihatan tuh, Pak. Kenapa? Karena ditutupin sama ada tutup. Sama sih. Cuman kan kalau ini jorok ke dalam, kalau Tata dia lebih maju lagi. Ya nggak apa-apa, tapi kan jadi lebih kelihatan elegan gitu loh, Pak. Iya, elegan gitu. Kita buka bagian belakangnya. Lebar. Jadi kalau misalnya sobat semua pengen beli mobil buat angkutan yang kira-kira lebar nih, mendingan ngambil DFSK. Tapi kalau misalnya yang panjang itu beli Tata gitu. Karena bedanya itu 17 cm loh, Pak. Ini 167 nih lebarnya. Lumayan. Jadi kalau misalnya kita bawa kasur, bawa apa, pindahan kos gitu. Tapi kalau misalnya bawa yang panjang-panjang itu beli Tata. Cuman kalau sobat semua orang usaha, beli dua-duanya aja, Pak. Jadi ada pilihan. Oke, sekarang kita ke interior. Nah, ini adalah bagian interiornya si Tata Super Ace HT, dan rasanya seperti apa. Dan ini kalau saya bilang sih nyaman-nyaman aja. Nanti saya akan coba duduk juga di DFSK seperti apa. Untuk Tata Super Ace, sepertinya kalau saya lihat, tadi saya udah lihat juga yang DFSK, ini lebih lengkap ya untuk fitur-fiturnya, seperti ada jam digital, ada tanggalnya tuh kan. Ini harus ini tanggal berapa nih? Tanggal 24 gitu kan. Jam 12, dan di bawah sini ada yang namanya manual leveling headlamp. Jadi ketinggian headlamp itu bisa setinggi apa, serendah Iya dong. Bisa serendah apa. Terus kemudian hazardnya ada di bawah sini. Ada power socketnya. Ini untuk naruh receh. Ini untuk naruh receh juga. Dan kalau untuk Tata yang saya bawa ini belum ada AC-nya. Jadi opsional ya. Kalau untuk Tata Super Ace dia ada opsionalnya yang pakai AC, dan kalau full spec-nya ada power window. Dan di sini kalau yang saya bawa memang cuma hanya fan saja, dan ini menjadi standar kelengkapan untuk Tata Super Ace. Terus kemudian untuk di bagian sini boxnya kecil memang, dan ini untuk menyimpan penyimpanan terbuka. Kemudian di sini tempat penyimpanan terbuka, dan ada cup holder 2 di sini, dan ada di belakang sini Kai. Ada
2 nih. Ada jaring-jaring buat nyimpan buku gitu ya. Nah, kalau DFSK nggak ada yang namanya ini nih. Ih, DFSK nggak ada. Ini ada. Jadi kalau misalnya soalnya itu gerah, nggak AC, jadi ya gitu. tapi ada Pak kalau mau Pak Tata. Nah, ini udah ada yang namanya kaca geser seperti ini. Dan juga untuk ini kan hari ini tuh panas banget, walaupun nggak pakai AC. Cuman saya rasanya tidak merasakan yang sepanas itu gitu ya, karena ini atasnya sudah dikasih bahan-bahan untuk menyerap panas sehingga yang penumpangnya masih tetap adem. Dan dashboardnya kalau yang namanya Tata itu rendah, dibikin serendah mungkin dengan setirnya yang pas. Tapi ya kalau untuk kargo itu biasanya gitu nyetirnya tuh kayak gini gitu ya, gitu kan, malah pegang bawahnya bukan pegang ini. Untuk speedometernya juga ada 3 klaster utama, yaitu fuel gauge, ada speedometer, dan ada juga temperatur mesin dengan MID-nya. Nih, MID-nya tuh apa aja? Trip meter, kayak gitu-gitu aja ya. Trip meter tapi nggak ada RPM-nya, Kai. Dan nih, ini untuk transmisinya juga dia 5 percepatan manual dengan handbrake di sebelah sini. Oke, di bagian atasnya ada sunshade. Dia sunshade-nya nggak ada vanity mirror-nya, wajar untuk sebuah mobil kargo. Dan ini ada lampu kabinnya, dan hebatnya Tata ada lampu reading lamp. Kalau malam, mau baca kiri. Baca kiri sebelah sini doang. Yang sini kan masih tidur, kasihan. Gitu. Ya, ini masih ada reading lamp-nya. Namun sayangnya untuk Tata itu tidak bisa dimuati oleh 3 orang, hanya 2 orang saja. Saya pengen tahu untuk yang Ikai yang jelasin ya, DFSK ya. Sekarang kita ke bagian interior. Di interior itu lebih kekinian banget gitu ya daripada Tata, karena memang masuk ke Indonesia juga masih baru-baru ini kan. Biasanya lebih modern sih Kai. Iya, nyalain. Di sini hebatnya udah ada AC, Pak. Ya nggak apa-apa, Tata juga ada ini opsionalnya Pak. Tapi cuman hebatnya di DFSK standarnya pun sudah ada AC, kebanyakan Ya, dijual ya. udah ada AC-nya. Dan ada tipnya juga di sini. Udah tip Pak, tip. Head unit Pak. Head unit maksudnya, head unit single din. Head unit single din yang hebatnya udah ada USB dan aux-nya Pak, MP3. Ini kerennya. Speakernya ada di depan, ada 2. Ya meskipun ya suaranya mirip-mirip Twitter gitu, wajar lah ya untuk mobil barang. Untuk kepraktisan dia memang nggak ada cup holder Pak. Kasihan nih nggak ada cup holder. Jangan salah, meskipun nggak ada cup holder, gede banget glove box-nya. Jadi kalau nggak ada cup holder pun masih tetap bisa dimasukin ke sini. Gitu loh Pak. Di sini juga ada space. Nyimpan di situ juga bisa tuh. Nyimpan di sini juga bisa, tapi ya botol-botol yang 300 milian lah gitu kan. Saya seneng Pak, ini Pak. Apa? Isi AC-nya udah model puter gini kayak Swift gitu. Ya makanya memang meskipun seekor pickup, tapi dia udah memiliki AC yang desainnya lebih keren gitu. Kisi-kisi AC-nya juga udah lebih kekinian. Cuman kita belum ada dikasih opsi yang power window, Pak. Kalau Tata kan paling tingginya udah ada power window tuh. Nah, full spec-nya ada power window. Oh, kalau ini window by power masih gini. Window by power. Cuman DFSK dia memiliki juga kelebihan dibanding Tata. Dia udah punya IPS, Pak. Oh, electric power steering? Oh ya jelas. Wow, Ini IPS nih. keren nih. Enak banget bawahnya. Itu power steering-nya. power steering hidrolik biasa ya. Ini kita udah IPS. Di sini juga Pak, sini Pak. Ada temperatur, ada fuel gauge, Tiga ya? tiga cluster ya? juga sama, MID-nya juga sama untuk odometer dan lain-lain. Nggak usah dibahas itu. Kok kesel ya? Terus ternyata sunset cuma satu Pak. Nggak apa-apa. Kan memang kebanyakan kan kita tuh butuhnya yang nyetir gitu. Oh silau, kalau yang ini kan ntar aja nggak apa-apa lah gitu, bisa pakai kacamata atau gimana gitu. Ini juga nggak ada Apa? Pak, nih nggak ada kaca lagi. Nggak masalah, soalnya udah ada AC Pak. Nah, Iya, jadi tetap adem gitu meskipun nggak usah dibuka apa. Sama kapasitasnya gini, kita bisa bertiga Pak. Ini licik ya. Kalau misalnya kita cuma berdua di perjalanan jauh, ini bisa tiduran gini, tiduran dulu ya gitu. Licik ya. Lega. Dan emang kelihatannya kesannya lebar loh. Iya memang lebar. Kenapa? Karena yang si Tata itu kan di tengahnya itu buat cup holder dan lain-lain kan. Nah ini untuk penumpang juga Pak. Cuman karena cup holdernya nggak ada.
pencet. Gitu. Kalau untuk masalah rem tangan dan lain-lain sama lah ya, Tata juga ya, Pak ya? Enggak, Tata di sini, di tengah, Pak. Oh gitu ya. Iya, Tapi kan ini praktis, Pak. Apa di bawah itu kan nggak enak. Ini kan kayak Panther double cabin. Kalau mau pakai slalom itu pakainya Tata lebih bagus. Emang Bapak Di sini, Pak. Shit. kan ini fungsinya buat bawa barang, Pak, bukan Oh, iya. slalom-slaloman gitu. Nggak apa-apa, Pak. Pakai aja slalom. Oh iya juga ya. Ya udah beli aja dua-duanya lah. Kita cobain aja lah. Kita cobain aja yuk. Akhirnya kita sudah berada di dalam Tata Super Ace HT. Terus bareng-bareng sih. Ngomong bareng. Oke, ini diesel karena berbeda dengan yang DFSK, dia bensin dan tanpa AC. Jadi mohon maaf apabila ada keringat yang bercucuran di antara kita. Karena memang nggak ada AC. Oh tapi ada opsional. Sebetulnya Ya, DFSK juga AC itu disediakan juga antara ada dan tiada. Sama juga sebetulnya. Betul. Cuman kalau yang DFSK dia memang sudah satu merek gitu ya dengan DFSK-nya. Kalau ini opsional dan pakainya Denso gitu. Nah, kalau Tata dari joknya dia sepertinya lebih enak posisinya daripada yang DFSK gitu ya. Lebih nyaman dan ini bisa reclining, kalau di FSK nggak bisa ya. Cuman bedanya Tata kelemahannya itu cuma benar-benar berdua dan sempit, Pak. Iya, ini sempit sih, nggak bisa 3 orang. Iya. Cuma ada 2 orang dan di tengah ada cup. Kita tutup dulu, ini mungkin agak sedikit berisik ya. Dan ini karena diesel nih, kita pakai gigi 2. Torsinya besar ya. Torsinya besar. Terus kemudian juga driving positionnya yang memang agak sedikit mirip dengan yang DFSK, kita berada di atas gitu kan. Emang sengaja seperti itu. Dan juga tapi ini dashboardnya lebih rendah posisinya daripada DFSK gitu. Cuman jadi ini Pak, kalau Apa? misalnya transmisi terus kayak gitu, handlingnya gimana tuh? nah kalau ini nih Hmm. dari handlingnya lebih bagus yang DFSK sih. Iya Lebih dong. bagus. Lebih bagus DFSK. Terus kalau setirnya memang dia udah power steering, cuman dia belum elektrik. Betul. DFSK udah IPS dia lah. dia belum elektrik, masih hidrolik biasa. Dan juga ini nih suspensinya memang lebih empuk ya daripada yang DFSK, cuman lebih limbung. Terus Ini kayak sepertinya. kaku ya ini. Nah, ini kalau dari Tata, kalau dari Tata itu memang kelemahannya yang saya rasakan begitu kita nyetir itu dari tuas transmisinya yang Kaku ya persnelengnya. kaku, dan juga persnelengnya memang dia tidak keras, cuman dia apa ya, kayak nginjak begitu dilepas tuh kayak nendang gitu, dak gitu, kayak kalau udah yang pernah pakai Karimun atau Suzuki Vitara kayak gitu rasanya. Terus juga dari mesinnya dia kan diesel nih, ya memang mengutamakan torsi 70 horsepower kayak. Kecil ya, tapi torsinya berapa? Tapi torsinya 2 kali lipat, hampir 135 Nm. Hampir 2 kali lipat. Jadi dia main torsi, diesel, dan juga udah pasti irit. Dan seneng ya kalau Tata ada sensasi tersendiri karena dia sebuah turbo. Di DFSK tidak merasakan sensasi itu. Dari bawah aja Pak itu Pak. Nah kalau di Tata, Ya. Oke. Ada wih. Padahal dia kan kapasitasnya cuma berapa? 1400 cc, cuman kayak turbonya tuh kayak elf yang gede gitu. Wih. kan memang Gitu ya. memang mungkin dia desain seperti itu. Kuat gitu loh, Pak. Oh, dong. Terus Ini visibilitasnya kalau buat nyetir gimana tuh? wih gede Pak, Hmm. luas ditambah lagi ini ada kaca geser Pak. Oh kaca geser keren. Jadi kalau itu apa namanya kayak blind spotnya gitu. Blind spotnya minim sama tuh, dibuat melengkung gitu kan, si pilar A nya juga jadi enak kan. Cuma memang kalau untuk kaca belakang lebih gedean DFSK sih gedenya. Ini lebih sempit ininya lubang kacanya Lubang gitu. kacanya. Walaupun memang dikasih ventilasi seperti ini. Ya karena memang mungkin dia lebih kecil. Kan lebih ramping kan. Ya. Kalau DFSK kan lebih lebar jadi bisa lebih kelihatan lagi gitu kaca. Itu. Nah, konsumsi bahan bakar. Nah, ini kan pakai biosolar karena dia sebuah solar Ya. dan dia irit bingit. Nah, Berapa tuh? 1 liter bisa 14 Pak. Diklaimnya 1 liter 14.
1400 cc. Pakai biosolar. Solar. Wah, sejam terus pakai ini, Pak. Yang bensin. Ayo tinggal milih gitu kan, mau diesel atau yang bensin. Cuma memang DFSK juga dia Ada varian menyediakan dieselnya. dieselnya. Cuman kita belum bisa merasakan karena Tuh, unitnya ada di Tasik. Ada di Tasik. Udah nggak apa-apa, kita bandingkan dulu yang ada. Nanti mudah-mudahan yang dieselnya kita review itu ya. Selanjutnya lah. Susulan lah. Nah, dari kedepan kabin guys, kita coba belok-belokin. Nah, berisik. Agak sedikit lebih berisik sih. Cuman meskipun agak berisik gitu ya, ke depan suaranya dibantunya sama ini, terbantu sama suara turbonya, Pak. Jadi kalau untuk misalnya nih kita lagi bawa barang tapi orangnya yang bawa petrol head gitu. Apa panas lo pakai AC? Itu cuma fan doang. Agak membantu sih. Walaupun ngap. Ya, memang kedepannya memang sedikit lebih berisik terutama dari mesinnya. Betul, karena kan mesinnya diesel gitu kan, jadi lebih berisik. Cuman untuk kedepan traffic noise kayak gitu-gitu sih hampir serupa lah. Cuman sedikit lebih baik di DFSK. Akhirnya kita sudah berada di dalam DFSK dulu ya. Sekarang Betul. DFSK apa namanya? Super Cab. Dan di depan ada yang nggak mau ngalah. Jadi penumpang enak banget, kita kaki bisa selonjor. Nah, jadi bisa Kan? selonjor, terus juga ada penumpang yang bisa di tengah ini karena ini 3-seater kan. Tuh. Kalau dari penumpang nggak tahu dari yang nyetir. Nih kalau dari sisi driver ya, dari sisi driver Joknya. pertama dari joknya memang enak. Kita Enak ya? bisa lega dan lain-lain, terus Tapi nggak bisa terlalu empuk kan? ya memang sih. Ya, nggak terlalu empuk kan? Nggak terlalu empuk Terus tapi kan bapak kayaknya tegak banget pak. kursinya memang bisa di sliding depan ke belakang. Ini bisa ke depan, bisa maju ke belakang sampai ke paling pol ujung, ya. paling pol. Tapi minusnya dia nggak bisa reclining, Pak. Nggak bisa reclining. Nah, meskipun memang padahal kan sebetulnya meskipun kita misalnya majuin ke depan nih kursinya, tetap nggak bisa reclining ke belakang. Jadi minusnya di posisi drivingnya kita nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa agak nyantai gitulah, disuruh tegak gitu. Tapi bagus juga sih, jadi biar nggak bongkok gitu, Pak. Driving positionnya gimana? Driving positionnya ini cukup enak. Blind spotnya juga apa namanya Minim ya? apa? Minim lah ya. Minim, blind spotnya minim. Jadi visibilitas ke depannya, ke pinggirnya juga enak dan dibantu juga sama spion yang portrait ya. Jadi portrait, spion yang landscape. Jadi lebih lebar, kelihatannya lebih enak gitu, ngeliat luasa lah untuk visibilitasnya. Terus di bagian transmisi itu juga cukup responsif. Pertama dari koplingnya itu empuk, terus dari perpindahan giginya dia nggak kaku, dia udah enak lah kasarnya gitu. Oh gitu. Dan Setirnya juga enteng ya. Dan dibantu lagi pakai IPS, Pak. IPS ya? Electronic Power Steering. Jadi kita cuma pakai 2 jari aja gini, 1 jari nih. Belok bisa. Enak banget gitu. Belum lagi AC-nya dingin banget. Ya ini AC sih, pakai AC enak. Terus juga mesinnya responsif ya? Mesinnya responsif. 102 ya? Karena 102 PS kan tenaganya, dan dia torsinya juga nggak main-main pas 140 Nm. Hah? 140 Nm loh. Wow, yang diesel lebih kencang sih Iya, memang. torsinya. Karena kan memang diesel kan bermain torsi. Oke. Cuman memang kalau misalnya dia lagi berat kosong, kita kan nggak bawa barang apa-apa tuh kan. Memang dia agak gebrak-gebruk kasarnya. Gebrak-gebruk ya. Emang agak sedikit keras memang sih suspensinya. Cuman ya kalau DFSK mungkin beda karakter sama yang Tata. Karena kalau DFSK sendiri memang dibuatnya untuk speed kali ya. Hampir kayak Betul. Grand Max lah, hampir seperti Grand Max yang dibuat untuk ke tol juga asik gitu ya. Tapi masih bisa muat barang. Masih muat barang gitu, dan ini baknya gede banget Pak kalau ngeliat ke belakang Pak. Ya itulah kelebihannya DFSK, lebar. Kayak badan kita, Pak. Tapi ini kalau DFSK kita nggak akan kelihatan lebar karena apa? Ini benar-benar kalau sebagai penumpang ini nyaman banget, kita bisa selonjor dan juga lebar banget sampai ke bagian driver. Wah, jauh. Cuman memang iya. Jadi kalau misalnya meskipun pakai pickup, kita masih bisa Oke, dari bensinnya sendiri dia 1 liter Pertalite gitu ya. Kalau dari DFSK sendiri dia mengklaim bahwa 1 liter bisa menempuh 10 liter pakai AC, dan itu 10 liter, Pak.
10 km per liter. 1 liter untuk buat 10 km. Jadi tergolong irit untuk sebuah 1500 cc gitu kan ya. Tuh. Dan lagi kan ini udah ada USB-nya, ada AUX, ada MP3 dan lain-lain. Speakernya juga udah 2 dan kualitas speakernya ya untuk seekor pick up itu cukup oke lah. Gitu. Kenapa nggak dinyalain? Karena copyright. Kekedapan kabinnya juga masih oke untuk sebuah pick up. Kalau kita tutup semua kayak gini, Kekedapan kabinnya ini masih enak kok. Kedepan kabinnya juga nggak banyak bunyi-bunyi plastik yang bruk gitu, nggak ada. Ya, lebih rigid ya. Rigid kok, ini bahan-bahannya solid walaupun memang plastik tapi dia solid kok tuh, nggak ada yang mana gitu. Enak ya. Jadi apa yang kita pikirkan di kedua pickup dan berbeda merek, berbeda negara ini? Yang pertama punya karakteristik masing-masing, Kai. Beda banget. Beda banget. Nah, dari kalau mobil barang atau pickup itu yang pasti kan dilihat dari pickup dari Bakar dulu ya, dari baknya dulu. Nah, kalau misalnya sobat pengen bawa bawa barang yang panjang-panjang gitu kayak misalnya tangga atau tiang listrik gitu ya, ambil aja Tata Super Ace karena dia baknya lebih panjang daripada yang DFSK. Memang, tapi kalau misalnya sobat semua pengen pengen bawa kasur gitu atau yang lebar-lebar gitu kan, ambil aja DFSK. Gitu karena dia memiliki lebar yang lebih lebar. Iya sih, lebih lebar sih. Cuman kalau ini mau masuk gang-gang sempit, Tata jagonya. Karena dia lebarnya lebih lebih ramping gitu ya pada DFSK yang lebar. Tapi kan ini kan bisa bawa yang lemari, bawa apa gitu loh. Ya, lebih bagus juga. Ya punya plus minus lah. Iya kan? Betul. Kalau bisa sih beli dua-duanya. Jadi kalau misalnya sobat pengen ke gang-gang, nggak beli itu kan. Kalau misalnya pengen yang di tol gimana, pengen cepet beli ini. Berbicara masalah tol gitu ya. Kalau di tol itu speed gitu ya, ambil aja DFSK. Karena dia lebih rigid. Suspensinya juga lebih rigid, jadi kalau kecepatan tingginya masih lebih stabil daripada Tata. Tapi kalau Tata kayak dia kalau di gunung-gunung gitu, daerah terjal, ini jago nanjak, diesel lagi. Ya karena main torsi memang betul. Tapi kalau misalnya meskipun ini punya dieselnya, ini kan berbicara tentang bensinnya yang ini kan, versi bensinnya kita lebih kenceng-kencengan Pak. Di tol kalau misalnya, cepetan dong bawa kargo buru-buru gitu, bisa lebih pakai ini gitu. Ya. Tapi memang dieselnya ini juga ada sih. Ada memang. Cuman ini kalau di dalam kota lebih enak ini. Ya lebih irit sih Pak. Karena dia pakai biosolar juga masuk. Terus kemudian jadi dari suspensinya juga dia lebih nyaman karena dia lebih empuk daripada yang DFSK. Ya karena kan ini lebih rigid Pak. Jadi kalau untuk speed juga bagus. Ya kalau keluar kota pakai tol sering banget, nah betul aja DFSK. Dan juga mampir ke DFSK Siloam gitu ya, dan ini juga Tata Siloam yang ada di Bandung untuk mengetahui lebih lanjut daripada kedua pickup yang super ini gitu ya, Super Cab dan Super S. Yes. Sekian video dari kami mengenai kedua pickup yang super ini. Apabila sobat suka dengan konten seperti ini, klik like, share, subscribe serta komen di kolom komentar yang telah disediakan oleh YouTube untuk masukan kepada kami, evaluasi dan juga ya mungkin request gitu ya, pengen curhat, boleh kita jawab kok insya Allah. Ya, kita insya Allah jawab semampu kami karena banyak banget komentar yang masuk. Mohon maaf apabila tidak terjawab. Yes, untuk itu saya Ican, saya Ikai, Astros Auto, sign out.